Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kali ini kita akan mendokumentasikan cara integrasi Eclipse dengan GitLab dengan kondisi konflik atau merge konflik. Oke. Nah, balik lagi saya buka GitLab di sini. Kita mulai aja ya. Saya buka GitLab di sini. Saya pakai GitLab a2info.com. Nah, GitLab di sini buatan sendiri, maksudnya hanya untuk uji coba aja. Kemudian saya login. Pertama kita masuk ke GitLab dan kemudian login ya. Oke, setelah kita login, sekarang untuk kita ngecek yang akan kita mainkan adalah project Jajal. Ya. Nah, di project Jajal di sini kemudian saya buka Eclipse. Oke. Nah, sebelumnya kita udah pernah untuk push, create project, git ignore, sama clone repository. Nah, untuk kali ini kita uji cobanya untuk bikin merge. Gimana caranya merge? Karena dalam kondisi apabila development itu kita bermain tim, maksudnya kita membuat sebuah aplikasi dengan bermain dengan bantuan orang lain atau secara tim, itu mau tidak mau atau pasti ada kemungkinan besar 90% itu pasti akan yang namanya terjadi konflik. Jadi di mana si programmer satu dengan programmer yang lainnya itu akan bentrok. Jadi sama-sama mengedit file yang sama dan akhirnya terjadi bentrok atau beda versi. Oke. Nah, sekarang misal saya akan mensimulasikan ya gimana eh, si aplikasi ini atau si coding ini akan kita buat konflik gitu. Oke, di sini yang mau kita buat konflik adalah com a2 jajal. Di project sebelumnya itu ada app Java di sini. Oke. Nah, di sini saya masih belum ngapa-ngapain. Nah, sedangkan di sini kalau misalnya saya lihat di jajal, kemudian saya buka mainnya lagi. Nah, kita ambil yang di sini. Oke. Kita ambil yang main app Java yang di sini. Komit pertama. Oke. Nah, di sini nyari sama. Nah, kita lihat dulu versinya. Di sini lab F7, lab F7F 8439. Di sini, nah kita buka git di view-nya, repositorinya. Di sini agak berbeda karena dia dari merge. Aslinya dia sebelumnya pernah kena merge. Tapi kalau misalnya dari sini mana yang paling terakhir, kita bisa lihat dari komitan yang ini. EC7 yang paling atas, EC76B80. Nah, EC76B80. Jadi komitan yang terakhir ID-nya ini. Nah, ID-nya ini. Nah, sedangkan yang diaktif yang terakhir pun repositorinya ID-nya ini. Jadi bisa dibilang ini udah up to date. Jadi kalau misalnya kita pull dari sini, kita pastiin ya. Kita pastiin di sini tim, kita pull, masukin passwordnya. Oke, nah di sini udah everything up to date. Oke. Nah, kemudian misal dari sini, dari yang app Java ini di daerah sini ya. Di sini saya edit ceritanya. Saya edit. Misalkan saya taruh di sini, saya bilang tes, saya kasih komen tes full. Oke, kemudian kita uji coba dulu untuk saya ambil dari sini GitLab. Kita tes untuk pull dulu. Nah, apabila pull itu kalau misalnya di SPN sama dengan update. Apabila dia sudah berhasil, maka ID yang terakhir tuh ini. Nah, oke, kita samakan biar gampang. Nah, misal, oke, saya pull. Nah, di sini ada user, password. Ini akan pasti berulang-ulang. Jadi di sini Eclipse ngasih yang namanya fitur untuk store in secure store. Artinya supaya kita tidak yang namanya tidak berulang-ulang, maka kita perlu mencek ini.
Jadi supaya dia tidak lagi ada command prompt untuk login. Oke. Login. Nah, di sini kalau misalnya dia ini baru nah, di sini udah oke. Nah, kita di sini kita oke aja. Nah, ini kita oke aja. Nah, nah dari sini ini udah oke, artinya ini udah ketarik dan sudah terstore. Jadi kalau apabila kita pull kembali, dia tidak kita pull lagi tuh, atau kita commit atau kita push, dia tidak akan minta lagi karena Eclipse udah otomatis akan login dengan sendirinya. Dia akan nyimpan yang namanya user sama passwordnya kita, dan dia akan simpan. Jadi setiap kali ada prompt itu dia akan otomatis dia akan kasih. Jadi kita tidak perlu lagi yang namanya input berulang-ulang ya. Nah, ini kita udah coba tes pull. Nah, di sini tes update kalau misalnya secara bahasa di SPN-nya. Di sini ID di sini 9D0FF73, di sini 9D0FF73. Nah, artinya di lokal saya, jadi di sini nih ini sebenarnya repository tapi yang ada di lokal. Sedangkan ini adalah ini nih cloningan yang ada di ID terakhir yang barusan yang terupdate dari remote, tapi isinya ada di lokal. Nah, sedangkan yang lokal ini adalah updatean dari kita, maksudnya updatean dari kita yang sudah kita rubah-rubah. Oke. Nah, di sini kalau misalnya kalau kita lihat di sini 9D00F73 kita akan samain 9D0FF73. Nah, seperti yang sebelumnya pernah di video sebelumnya itu yang diambil oleh Eclipse adalah di 7 digit pertama. 7 digit pertama. Oke. Nah, 7 digit pertama di sini 73 9D-FF73 9D0FF73. Oke, berarti udah sama. Nah, oke. Nah, sekarang kita coba untuk tes konflik. Nah, misal ini kita simulasikan, misal ada yang namanya programmer salah satu tim itu mengedit di sini atau mengedit di Eclipse-nya dia, atau mengedit di Eclipse-nya masing-masing. Nah, kita coba. Terus kemudian dia udah commit atau dia udah sudah commit dan push. Saya taruh di sini misalnya tes konflik. Oke, tes konflik pakai K. Oke. Nah, ini tes konflik sengaja. Ceritanya. Oke, ceritanya. Nah, kemudian ada tim nih. Dia sudah commit. Oke. Oke. Nah, dia udah ada tim nih, udah update. Nah, sengaja di konflik. Oke. Nah, sedangkan dari kita lupa untuk ngepull, atau kita sudah ada perubahan tapi kita belum commit atau belum ngepush. Nah, ini masih dilanjut nih ceritanya. Misalnya di sini ya isi coding dari Eclipse. Oke. Nah, oke lah, isi dari Eclipse aja. Dah. Artinya di sini kalau misalnya kita push di sini, kita commit dan kita push. Nah, di sini ada yang baru ya. Ada yang baru tuh, ada yang siku. Nah, kita save, ini akan terjadi konflik. Karena yang di sini ini sudah tidak lagi sama dengan yang ada di sini. Jadi yang di remote sini, ini remote di sini sebenarnya adalah lokal yang tadi saya bilang, tetap dia ada di lokal tapi komitan terakhir. Komitan terakhir. Dia udah ada di lokal, udah cloningan terakhir tapi ada di lokal. Seperti itu. Jadi dia tidak ibaratnya belum ngepull lagi gitu loh. Jadi belum ngepull lagi. Nah, sedangkan yang ini ada dirubah-rubah yang ada dalam project kita yang ini, yang master di sini yang lokal. Yang remote ini yang terakhir di commit, yang terakhir commitan, yang terakhir source code ya dari repository, commit ID commit terakhir. Ya. Nah, ini ceritanya si programmer A, ini kita ambil programmer A, ini programmer B. Nah, programmer A dia lupa untuk ngepull, atau dia ada coding ditunda-tunda, nggak di commit, nggak di push. Nah, sedangkan yang ini
si programmer B udah commit duluan. Dia sengaja di sini, tes sengaja konflik. Nah, sedangkan pada saat si programmer A ini sudah ibaratnya sudah mau ngomit atau dia mau ngomit dan push, nah akan terjadi konflik. Oke, kita mulai. Kita coba ya. Nah, kita add. Kemudian kita ini commit dari Eclipse programmer A. Saya commit ya. Nah, di sini ada tulisannya, ada tandanya di sini. Pada saat saya commit, ini lokal ini berbeda dengan remote yang terakhir. Berikut pun ini pun berbeda. Yang di server. Oke. Nah, berarti yang ini pun sudah tidak up to date, ini pun sudah berbeda. Ya. Oke. Nah, di sini ada yang namanya master nih. Dia ibaratnya ada penanda bahwasanya ada commitan yang harus di-push satu file atau satu sesi gitu loh. Satu sesi ada yang harus di-commit gitu loh. Nah, udah. Sekarang kita push. Tap. Nah, kita merge tab. Trying to push. Nah, di sini pasti ada yang namanya error. Error itu apa? Di sini ada error master. Itu dia bilang rejected. Dia ditolak, non fast forward. Artinya non fast forward di sini artinya si versi yang ada di ID versi yang ada di lokal kita itu tidak sama dengan tidak sesuai dengan yang ada di dalam repository. Oke. Nah, jadi di sini nggak mau dia di push. Bisa di commit tapi nggak mau di push. Tapi tetap masih ada perubahan tapi sudah di commit di sini. Tapi nggak mau di push karena ada terjadi yang namanya konflik tadi. Oke. Nah, mau nggak mau berarti ini harus di-update dulu. Pada saat di-update ini akan terjadi konflik. Oke, cara update-nya berarti kita pull. Kalau pakai Git, kita pull, tak. Pada saat kita pull, nah di sini. Pada saat kita pull di sini ada resultnya tuh conflicting. Di sini ada commit dari programmer A. Itu konflik sama update up Java. Oke. Nah, pada saat kita close, di sini dia akan terjadi nih. Ini head ini dari punya kita. Sedangkan ini dari Git, dari aplikasi dari si server. Nah, untuk nge-resolve, untuk menyelesaikan hal tersebut, nah mau nggak mau kita harus edit manual. Ada 3 cara. Pertama edit manual. Kedua itu bisa kita override update. Override update itu kayak di SVN ada namanya override update. Yang ketiga override commit. Jadi kita mau mana yang mau ngalah, mana yang mau menang nih. Atau kita manual, jadi biar win to win solution. Nah, kita anggaplah kita manual dulu ya. Nah, kita manual, kita delete ininya, kita sengaja kita benerin dulu. Udah kita benerin, kita save. Tetap. Nah, pada saat di save, pada saat konflik ini udah pasti yang namanya ada icon yang warna merah. Oke. Ada icon yang warna merah. Ini konflik. Oke, nah pada saat tetapi dia udah ada yang download itu udah satu nih konflik nih, yang nge-pull. Nah, yang push dia masih ada satu yang harus di-push, tapi ada konflik di downloadan sini. Maksudnya bukan downloadan, maksudnya pull-nya. Jadi ada yang naik, ada yang turun. Ada yang naik, ada yang turun. Oke, untuk resolve-nya tadi kita udah benerin secara manual. Kemudian kita add semua. Nah, ini merge. Ini ibaratnya kita kirim namanya merge brand. Nah, ini kita kasih komentarnya misalkan contoh merge conflict. Oke, merge conflict. Oke. Nah, habis itu kita commit. Nah, pada saat kita commit, artinya di sini ada file commit 2. Oke. Nah, kita push ahead. Baru pada saat kita push, baru dia bisa push. Oke, selesai. Nah, di sini F36B0DE. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini, kita refresh. Nah, pada saat kita refresh,
Nah, F36B0DE. Nah, ID yang di sini, nomor seri yang di sini, ID yang di sini, versi yang di sini nih, ID atau versi sebutannya itu komitan ID ya, ID komitnya itu sama dengan yang ada di sini. 7 7 eh, 7 digit pertama itu sama yang ada di Eclipse. Oke, nah di sini sudah terupdate isi dari Eclipse. Yang kedua, tes sengaja konflik sama nggak? Nah ini sama nih, isi dari Eclipse dengan tes sengaja konflik. Oke, sampai sini dah. Nah itu kalau misalnya kita manual. Nah sekarang kita kalau misalnya kita mau lihat lagi, nah kita bisa buka di sini. Ini kalau misalnya saya ini sebenarnya ada history. Nah, kita bisa buka Windows history-nya. Nah, kita bisa view di sini pakai Windows. Saya tutup dulu. Nah, kita ambil dari sini order view-nya. Nah, kita buka tim di sini atau klik aja di sini history. History-nya. Nah, di sini. Nah, kebetulan memang agak-agak crash UI-nya, si GUI Mac-nya di komputer sayanya. Nah, di sini di tim, di view tim ada history, kita buka, kita open. Nah, di sini. Jadi pertama dari sini kita ini ada updatean ini emang UI-nya saya mohon maaf UI-nya nanti agak kurang bagus ya. Nah, ada updatean A, terus di sini ada commit dari Eclipse programmernya A. Nah, ini baru merge conflict. Artinya penggabungan. Yang tadi kita udah kita edit, yang dari updatean di sini kita gabungin sama updatean dari programmer A. Jadi kalau misalnya dari updatean sini sama updatean ini sudah kita di sini di versi yang ini di head itu artinya yang paling atas. Nah, yang paling atas. Nah, itu sudah kita kasih komentarnya itu merge conflict. Jadi kita gabungin konfliknya di sini. Oke. Ya. Nah, sedangkan kita tadi sudah secara git merge konfliknya secara manual. Ya, mari kita yang selanjutnya adalah kita uji coba untuk konflik lagi, tapi untuk override update. Artinya override update si programmer A yang ngalah. Oke, kita edit lagi ya. Nah, kita simulasikan lagi. Saya simulasikan lagi, di sini ada konflik lagi. Dari sini saya delete. Nah, tes sengaja konflik kedua untuk override and update. Nah, kalau di SCPM itu namanya override update, saya lupa. Override update sama override commit. Oke, override update itu biasanya apapun yang dirubah, jadi si programmer A itu program yang paling akhir itu ngalah. Jadi yang ini yang menang. Yang programmer sebelumnya itu yang menang. Oke, misalnya GitLab update dari kita skenario tadi update dari programmer, update dari B ya, programmer B. Ini simulasi ini programmer B. Yang dari Eclipse kita simulasikan dari ceritanya, skenario ini ada dari programmer A. Oke. Nah, dari sini si programmer A nih. Nah, dari programmer A ini saya delete. Saya kasih lagi isi punya programmer A. Oke, saya save. Oke, pada saat saya save di sini, nah ini udah kebentuk. Di sini nih ada yang namanya ID-nya udah beda. Ini pun ID-nya pun sudah beda sama yang di sini. Oke, artinya akan terjadi konflik. Nah, sekarang kita commit. Nah, pada saat kita commit, ID ini pun jadi berbeda nih nantinya. Oke, kita commit. Jadi ini kerjaan dari programmer A. Ya, kita commit.
Dah, pada saat kita commit, nah ID yang di sini beda dengan ID yang di sini, dan ID yang di sini pun berbeda dengan ID yang di sini yang terakhir. Oke. Nah, si programmer B ini udah up to date dari server, sedangkan programmer A itu udah nggak up to date, tapi dia ada perubahan. Jadi kalau misalnya kita push, pasti akan terjadi konflik. Nah, sini rejected non fast forward, artinya dia ditolak. Non fast forward artinya itu dia tidak sesuai antara versi yang ada di lokal, remote yang ada di lokal, maksudnya cloning yang terakhir, berikut lokalnya, berikut pun dengan yang ada, semuanya berbeda, maksudnya berikut dengan yang ada di dalam server Git. Oke. Nah, Oke, ini masih tetap dia, kalau kita paksa nggak bisa. Nah, sekarang caranya apa? Gimana caranya? Tetap kita update dulu. Artinya kita pull dulu dari sini, tim, pull. Pasti akan terjadi konflik. Nah, pull kan? Nah, ini ada terjadi konflik di sini. Oke. Karena ini udah ada terjadi konflik, nah tinggal kita maunya apa? Tadi kan udah secara manual, sekarang kita mau bikin yang ada di sini kita replace. Override update. Override update artinya, maksudnya kalau dalam SP itu override update. Nah, kita dari sini kita replace nih. Di sini tapi agak susah, nggak ada fungsinya. Nah, tetapi dalam di unstaged change ini, kita tinggal dari sini kita klik kanan. Klik kanan dari sini, di sini ada merge tool, bisa pakai merge tool secara manual tadi. Oke, tinggal di mana yang mau ngalah, mana yang mau ini secara edit manual. Nah, atau dari sini kita dari klik kanan dari sini replace with. Nah, ini. Nah, kalau misalnya kita mau override update, berarti kita replace with ini versinya 6142, yang belakangnya 6142, 6142. Oke. Nah, yang komitannya itu dari programmer, kalau kita lihat dari komit dari sini yang terakhir. Nah, ini ada update up Java dari programmer B. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya kita jadi kalau misalnya di GitLab itu pertama ada file repository, kedua ada di menu repository itu ada, kita masuk ke salah satu project, pertama kita masuk ke salah satu project, terus di dalam menu repository ada menu file itu buat kita melihat filenya, yang kedua kita mau ngelihat komitannya, ada namanya menu commit. Nah, commit di sini ada namanya update dari programmer B. Nah, ini commit ini ada list yang terakhir. Jadi list commitan, list perubahan atau list push itu dari udah ngurut ya. Udah ngurut dari descending. Jadi dari yang paling akhir. Nah, yang paling akhir yang paling atas. Ini jadi update dari programmer B. Karena kita tadi mau ngapus gagal. Oke. Nah, dari sini kita kalau udah konflik, sedangkan kita sudah ada yang namanya commit udah ada satu biji nih di sini. Nah, sekarang kalau misalkan kita replace with, nah ini apakah, karena udah tadi ada komentarnya update dari programmer B, atau kita mau pakai yang ini. Kalau yang ini override update, ini override commit. Kalau di dalam SVN, jadi kalau misalnya kita yang ngalah, si programmer A ngalah dengan programmer B. Jadi kalau misalnya kita klik, kita akan replace punyanya si B. Oke. Nah, yang ini. Nah, kalau misalnya kita lihat dari sini. Nah, sambil nunggu. Nah, pada saat ini udah ngikutin nih punyanya si B nih. Nah kan? Nah, kita add, ya kan? Ini merge conflict. Saya kasih konflik dari merge conflict dari A. Artinya si A itu ngalah. Jadi oke, kita lihat lagi. Oke. Nah, di sini. Oke. Nah, di sini ini udah sama karena kita ngalah, yang si programmer A ngalah dengan programmer B. Nah, dari sini tetap harus ada konflik merge gitu loh. Nah, tinggal di commit and push, atau terserah mau satu-satu boleh, mau langsung boleh. Mau di commit dulu baru di push, atau commit and push.
Nah ini biar cepat. Nah baru dia lagi jalan tuh push. Nah close. Nah baru di sini. Nah baru di sini kita bisa lihat. Nah kita pakainya updatean dari programmer B. Nah tapi dilihat ya, dilihat ininya beda ID-nya. ID ini sama ID ini beda. Nah kenapa? Nah kalau misalnya kita refresh, kalau kita refresh ini nggak berubah. Ini yang teratas gitu loh. Tapi kok ininya beda? Kenapa beda? Karena ini adalah ID dari merge. ID dari merge conflict. Oke, kita lihat kalau misalnya kita lihat di commit, tetap dia pakai yang terakhir, tapi kalau misalnya versi yang kita dapat itu versi commitan yang paling akhir. Nah, konflik nah ini kan kerjaan dari programmer A, ini update dari programmer B. Nah, kemudian ini ada historinya di sini. Tadi itu paling atas ini. Kemudian ada lagi komitan yang dari programmer A, ini kerjaan dari programmer A, kemudian merge conflict dari A. Nah, merge conflict dari A di sini adalah ID-nya 3A08C24. 3A08C24. Nah, ini udah sama. Ini yang paling atas. Nah, sebenarnya di sini kalau misalnya kita lihat di sini merge konfliknya ya di sini, makanya di sini nggak ada di sini. Jadi nggak ada. Tapi di dalam si servernya sudah ada dalam gitnya. Oke. Nah tetapi di sini kita pakai, kalau yang di sini ini yang paling headnya, maksudnya yang paling headnya itu nggak yang paling head sih. Kita tetap maksudnya dia di sini nih di history ini kita pakai updatean dari programmer B. Nah kita pakai yang ini yang terakhir, versi yang ini. Nah tetapi yang di remote-nya kita pakai versi yang terakhir. Oke, dah itu override update. Nah sekarang kita coba kita yang paksa override commit. Oke, nah lagi dari file. Sorry. Dari file sini lama juga. Masuk lagi, oke. Nah kemudian kita edit ya. Oke, di sini si programmer B, ini ceritanya saya programmer B yang ada di sini, itu saya taruh di sini banyak nih ceritanya. Nah ini commit, nah terus banyak ya. Nah coba banyak. Nah ini dari programmer B. Nah, jadi kan commit ya. Nah sedangkan dari sini, nah ceritanya saya balikin lagi. Nah kita mau override commit, saya save di sini. Kita buka yang Windows yang view staging, saya save. Oke. Nah kalau kita lihat di sini, nah ini sudah selesai, udah successfully committed ya, udah successfully commit. Ini yang terakhir dari programmer B. Oke. Nah, ID di sini pun sama nih. 367951E. Itu ID commitan terakhir. Sedangkan yang di sini berbeda. Ini sudah beda. Apalagi yang ini masih sama. Nah, pada saat kita di sini kita commit, ya kan? Kita commit di sini. Ini override timpah gitu. Ganti dari gawean programmer A. Oke. Saya commit, Oke. Saya push. Nah, ingat pada saat saya di commit ini berbeda ID-nya.
Nah, ini dengan ini beda ya. Akhirnya ini berbeda, yang lokal berbeda, remote pun berbeda, dan yang di server pun lebih berbeda lagi. Oke. Nah, ini yang di server nih. Nah, ini berbeda lagi. Nah, sekarang kita mau pada saat kita commit atau udah selesai, commit nggak masalah karena masih di lokal. Pada saat kita push, kita upload ke server, itu pasti akan error. Dan errornya pun pasti sama, non fast forward. Kalau kita push, kita paksain push pun sama, nggak akan mau dia. Oke. Nah, error non fast forward artinya apa? Yang ada di sini kerjaannya versinya tuh udah berbeda-beda, udah nggak sama. Ini sama ini berikut sama yang di server pun beda. Oke. Nah, mau nggak mau kita harus resolve lagi, diselesaikan lagi. Ya, supaya meresolve-nya gimana? Kita tim update dulu, kita pull nih keluar nanti konfliknya. Nah, di sini keluar tuh konflik. Nah, gawean programmer A, ya kan? Ada commit programmer B. Oke, kita close. Nah, sama kayak tadi. Nah, di sini sama kayak tadi, kita cuma tinggal klik kanan, replace with gawean dari programmer A. Ini namanya sama aja lah dengan override commitnya. Override yang penting tadi udah di commit ya. Override commitnya punya sama seperti kalau misalnya kita main di SVN dengan cara Eclipse. Oke, nah kemudian kita add. Nah di sini merge conflict, kasihlah merge conflict, merge conflict, override, and commit. Artinya timpah pakai commitan, yang menangin punya si programmer A. Commit punya A. Oke, nah kemudian kita commit, kita push. Oke, nah kita push. Nah pada saat kita push di sini, nah berhasil. Nah lihat di sini ID-nya, ini udah sama, lokal sama remote udah sama. 6444932. Nah, sekarang kita cek di sini. Kita refresh di filenya. Benarkah? Apakah dia teroverride punyanya programmer A? Nah, di sini ada gawean programmer A. Nah, kok beda sih, Pak? Nah, kok beda sih, coy, sama yang ini? Nah, kita lihat komitannya. Gitu loh. Yang paling valid ini, yang paling terakhir tuh komitan yang terakhir, tapi filenya maksud dia pakai punya programmer gawean programmer A. Oke, nah ini 6444932, 6444932. Artinya sudah sama, ini yang paling terbaru. Nah, merge conflict punya commit A. Itu, oke. Nah, tetapi yang dipakai ini karena ini mergingnya, yang dipakai tetap yang ini, yang ditampilkan ya, secara penampilannya di filenya seperti itu. Oke. Nah, dari sini untuk konflik, manajemen konflik, jangan lupa selalu sering di pull atau sering diupdate supaya kita tidak supaya nggak terjadi banyak konflik, dan selalu up to date dari server, dari source code gitu. Nah, mungkin dari yang kita rangkum kesimpulannya, merge konflik itu, kalau misalnya apa konflik itu maksudnya gini, apabila kita bermain secara tim untuk dalam membuat aplikasi, itu pasti apabila kita memakai repository sudah pasti akan terjadi yang namanya konflik 80% atau di atas 90% pasti konflik. Jadi makanya ada repository untuk bisa nge-track. Nah, makanya gimana cara memanage konflik tersebut. Tadi kita sudah cek dari yang pertama, satu yang dari yang manual, override commit sama override update. Oke, segitu dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.